Rabbana musallana. Jangan dekati tempat sholatku ini. Jadi ini buat sekalian perintah, bagaimana dua perintah yang Allah sampaikan sebagai wujud syukur. Wujud syukur atas karunia yang banyak, dirikan sholat. Ya. Saking pentingnya sholat kan, dimanapun kita tetap sholat. Di perjalanan harus sholat. Lagi safar harus sholat. Lagi bepergian tetap sholat. Saking pentingnya maka diberikan keringanan. Bisa jamak, bisa qashar. Bisa digabung zuhur asar atau maghrib isya. Juga bisa diringkas yang 4 menjadi 2. Dan ini kita lakukan sebagai keringanan dispensasi dari Allah. Bahwa sholat itu jangan ditinggalin. Kalaupun kamu gak bisa berdiri, kamu bisa duduk. Gak bisa duduk sambil berbaring. Dan seterusnya. Ini bagaimana pentingnya sholat. Anak kita punya anak usia 7 tahun harus sudah mulai suruh sholat. Mendidik mereka. Makanya pantau anak kita misalnya di luar kota, tanya, sholat belum? Karena tanggung jawab kita sebagai orang tua. Addibu awladakum wa ahsinu adabahum. Didik anak kalian dan perbaiki adab mereka. Adab terhadap kita sebagai orang tua, adab kepada sesama, tetangga, yang tua, yang kecil. Adab kepada Rasul juga lebih jauh lagi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingetin, saking pentingnya. Pagi ini perlu dicek anak kita di mana. Sholat enggak. Karena itu sekali lagi wa'mur ahlaka bis sholat. Perintah anakmu untuk sholat. Kembali. Dalam tafsir As-Sa'di, beliau pun hampir senada dengan apa yang tadi disampaikan. Setelah Allah menyampaikan di ayat pertama dengan karunia Allah, minnatuhu alaih, setelah Allah menyampaikan karunia-Nya kepada Muhammad dengan khairul katsir al-kausar tadi, maka Allah amarahu bisyukriha. Allah menyuruh untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah sampaikan tadi dengan 2 perintah. Khassahatainil ibadataini bidzikri li'annahuma min afdalil ibadah. Allah menyuruh kita tanda syukur atas nikmat dengan sholat dan nahar, kurban. Beliau Imam As-Sa'di menyampaikan karena 2 ibadah ini adalah 2 ibadah yang paling utama, afdalul ibadah, dan juga sebagai ibadah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat kan bukan karena orang lain. Di rumah kita sholat menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah. Begitu juga nusuk kita, penyembelihan kita, kurban kita gak ada karena lain, hanya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna as-shalah tatadammanul khudu' fil qalbi wal jawarih lillah. Dengan salat itu kita akan lebih al-khudu', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu. Allah nyuruh kita sujud, sejajarkan kaki dengan kepala kita, sujud. Merendahkan diri bahwa yang besar itu bukan saya. Yang maha mulia itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fin nahri taqarrubun ilallahi bi afdali ma indal 'abdi binan nahair wa ikhraju lil mali alladhi, dan seterusnya. Dengan kurban juga sebagai ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, udah jam 6, Allah mengakhiri surah Al-Kautsar atau suratul Nahr atau surah apa lagi tadi? Inna a'tainakal kautsar, dari 3 nama itu mengakhiri dengan ayat inna syani'aka huwal abtar. Nah, ulama menyampaikan bahwa dengan ayat inilah, sebagian ulama menyampaikan ini dijadikan dalil bahwa Al-Kautsar ini turunnya di Mekah, termasuk surah Makkiyah.
Karena dalam satu riwayat tadi, anaknya putra Rasulullah SAW yang namanya Ibrahim wafat ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Tadi menjawab ketika putranya Ibrahim wafat, dicerca, dihina oleh tokoh Quraisy bahwa Muhammad itu abtar. Muhammad itu abtar, akan terputus keturunannya. Karena anak-anaknya pada meninggal, wafat, dihina. Maka sekali lagi surah ini sebagai jawaban bahwa keturunan Nabi Muhammad tidak berhenti. Kemudian saya mengutip dari tafsir Imam Asy'adi, beliau menyampaikan maksud inna syani'aka, orang yang mubghidaka, orang yang membencimu, orang yang menghinamu, huwal abtar, dia sebetulnya yang terputus. Ketika kafir Quraisy menyampaikan ajaran Muhammad terputus karena putranya meninggal, wafat, mati, kalau versinya mereka. Kata Allah dijawab, enggak terputus. Justru orang yang menghina Muhammad, yang menghina Rasulullah, yang membenci Rasulullah, dialah yang terputus. Huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Dialah yang terputus dari semua kebaikan. Kemudian jemaah sekalian, di ayat pertama Allah menyampaikan menyanggah. Di ayat pertama, inna a'tainakal kautsar, Allah menyanggah bahwa menjawab Muhammad itu ajarannya gak terputus, atau keturunannya gak terputus, dijawab dengan inna a'tainakal kautsar. Di ayat kedua Allah menyampaikan perintah, karena engkau sudah diberikan nikmat yang banyak, duniawi dan ukhrawinya, maka diperintahkan bersyukur dengan melakukan ibadah, dua ibadah, ibadah salat dan ibadah kurban, bukan zakat. Maka di ayat ketiga sebagai penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tadi orang-orang yang menghina, mencaci, mengejek Nabiullah Muhammad, sungguh dialah yang akan terputus dari kebaikan-kebaikan. Nah, ada yang menyampaikan, meskipun tidak semua ahli tafsir sepakat, kaum Quraisy membenci Nabi Muhammad itu bukan membenci pribadinya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu semenjak kecil hingga usia Nabi sebelum diutus menerima wahyu, kan masih dikenal sebagai orang yang al-amin, orang yang jujur. Semua orang percaya kepada Nabi Muhammad, gak mungkin dibenci. Saking mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Maraghi menyampaikan bahwa kebencian kafir Quraisy kala itu bukan ke pribadinya, tapi benci terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pendapat ini juga ada yang menyangka, gak bisa dipisahkan antara pribadinya dengan ajarannya. Karena yang menyampaikan ajarannya ya Nabi, secara otomatis pribadi dan ajarannya yang dibenci, yang dihinakan oleh kafir Quraisy kala itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini buat sekalian, kita ambil banyak pelajaran dari surah ini. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat banyak ya, sehingga Al-Kautsar. Al-Kautsar itu dari kasir, dari kasuro yang maknanya banyak, berlimpah. Orang katanya di Arab itu yang memiliki harta banyak, pengikutnya banyak, followersnya, sering disebut dengan Al-Kautsar gelarnya. Nah, kita di dunia ini kan Allah berikan nikmat juga yang banyak. Banyak ya. Banyak atau sedikit? Banyak. Yakin banyak? Banyak ya. Nikmat yang begitu banyak. Nikmat duduk di sini, nikmat sholat berjamaah, nikmat sehat yang Allah berikan juga gak ternilai. Saudara kita mungkin saat ini di rumah sakit, sedang sakit terbaring. 1 detiknya berapa yang harus dia bayar?
Ada orang kan Allah berikan ujian dengan sakit yang luar biasa. Sampai dilepas penutup otak kepalanya, dilepas dulu untuk mengobati selnya yang ada di kepalanya. Berapa yang harus dia bayar? Disimpan di freezer. Nanti udah sembuh dipasangin lagi. Bahkan ada cerita teman-teman yang suka mandiin jenazah, ketinggalan tutupnya, mayitnya udah dimakamin. Maksud saya, begitu kita bersyukur hari ini kita sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kita bisa mensyukurinya. Salat 5 waktu tepat waktu, mudah-mudahan. Meskipun berat untuk tepat waktu itu ya. Salat sunnahnya sebagai penambah penutup kekurangan dari salat-salat kita. Juga perintah di surah ini bagi yang berkelebihan, berkeluangan, hartanya ada di hari raya nanti untuk menyembelih kurban, maka sembelihlah kurban. Baik dengan kambing ataupun yang lainnya. Bahkan Rasul itu sedikit lagi jadi nambah. Di haji wada sampai Rasul itu menyembelih hewan kurban 100 hewan kurban. Kita mah satu aja berat banget. Berarti Rasul kaya raya ketika itu. 100. Bahkan sampai lebih dari 60-nya Rasul menyembelih sendiri. Bayangin ketika haji wada, usia Rasul kan udah di 60-an. Betul kan? 60-an kurang lebih. Karena setelah haji wada kan Rasul gak lama meninggal. Usia udah 60, masih kuat nyembelih 60 hewan kurban. Kita kuat berapa? Atau jangan-jangan gak berani nyembelih juga. Karena takut darah dan lain-lain. Alhamdulillah kulli hal, Bapak sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mensyukuri nikmatnya. Dan ahli syukur itu sedikit dan mudah-mudahan kita bagian dari itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila ada khilaf. Sebelum ditutup kita baca surah Al-Kautsar dari bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.